Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 20 berapa Pak? 27 lah. Bulan Rabiul Awal 1447, 18 bulan 9 2025. Alhamdulillah kita sehatul afiat, dapat berkumpul bertemu kembali pada rumah Allah yang mulia ini. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa janji-janji Allah yang Allah sampaikan kepada kita. Tentu janji itu janji yang baik, janji yang memberikan keuntungan kepada kita. Kita akan bahas beberapa ayat Al-Quranul Karim di mana Allah menjanjikan kepada setiap manusia ciptaannya, jika melakukan ini maka akan mendapatkan itu. Di antara janji Allah di dalam Al-Quran yang tertulis di dalam surah Muhammad. Dalam surah Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullaha yansurukum. Jika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu. Surah Muhammad ayat 7. Allah berjanji manakala kita di dunia menolong agama Allah. Menolong itu apa? Menyebarkan. Menyebarkan itu bagaimana? Pada satu pertemuan, bisa di dalam keluarga, rumah tangga. Kita ini termasuk orang-orang yang apa? Menolong agama Allah Ta'ala. Kita membuka hati kita membuka pencerahan kita terhadap agama Allah. Allah akan menolong kita. Pertolongan Allah itu akan Allah berikan kepada penolong-penolong agama Allah Ta'ala. Dan penolong Allah itu pasti akan datang. Suatu saat akan datang. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaannya mungkin jamaah sekalian, apa Allah kada mampu menjaga agamanya sehingga harus ditolong? Itu simpelnya. Agama Allah itu Allah turunkan dan Allah menjaga kelestarian Islam itu. Perintah Allah untuk menolong agama, melaksanakan perintah-perintah agama, itu kembali kepada kita. Allah memberikan satu pekerjaan non kita, dan pekerjaan itu menguntungkan kita. Ini yang kamu gawi nih. Ini yang kamu kerjakan. Allah akan tolong kamu. Allah akan tetapkan, teguhkan kedudukan kamu. Apa di antaranya menolong agama Allah?
pada saat sampai waktu perintah Allah dan kita kerjakan. Itu menolong agama Allah Ta'ala. Sedikit pun Allah tidak pernah mengambil faedah dari ibadah kita. Sedikit pun Allah tidak pernah mengambil keuntungan kepada keislaman kita. Islam tidak kadang menguntungkan dan kadang merugikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan pada ayat 99 surah Yunus. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Jika Tuhanmu berkehendak, Allah Ta'ala berkehendak untuk membuat orang yang ada di muka bumi ini semuanya beriman, tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Pembenci-pembenci Allah yang ada di Afrika sana, yang ada di Amerika sana, benua Cina sana, Jepang, seluruh dunia yang tidak banyak mengenal kepada Allah, Allah Islamkan seluruhnya bukan sesuatu yang sulit. Karena Allah pemegang tampuk hidayah. Allah memegang siapa yang paling pantas untuk diberikan petunjuk. Kadang kalau kita berpikir tentang petunjuk, hidayah, keliru dengan pemikiran kita. Oh, si Din itu pasti dapat hidayah. Si Din itu pasti baik, karena si Din anak orang yang baik. Anak ulama, anak wali Allah Ta'ala, belum mesti. Jangan pun anak ulama, anak wali Allah Ta'ala, anak Nabi Nuh saja tidak beriman. Seorang Rasul yang Allah utus ke dunia, Nabi Nuh alaihissalam punya anak seorang laki-laki yang bernama Kan'an. Nak, masuklah kamu ke dalam bahtera ini, ke dalam kapal ini. Karena hari ini tidak ada yang tidak akan tenggelam di muka bumi ini. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', kata anaknya. Ayah, aku akan naik ke puncak gunung dan gunung itu tidak akan tenggelam oleh air. Allah menggambarkan ada anak yang membantah orang tuanya, yang tidak mendapat hidayah pada saat Nabi Nuh meminta, ya Allah bantu anak hamba, berikan petunjuk anak hamba. Ya Nuh laysa min ahlik. Wahai Nuh, itu lain anakmu lagi. Itu bukan anakmu karena dia bukan beriman seperti apa yang kamu imani. Hidayah milik Allah. Jika hidayah milik manusia, Nabi Ibrahim ayahnya pasti beriman. Bukan mengancam. Pada saat Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, karena profesi ayahnya pembuat berhala, kemudian berhalanya dijual. Setelah dijual disembah, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya untuk menghentikan pekerjaan itu, La arjumannak, aku akan pukul kamu hai Ibrahim. Aku akan rajam kamu. Aku akan rajam kamu. Ayah seorang Nabi. Jika Nabi itu memberikan hidayah, Nabi Lut itu pasti beriman istrinya. Tapi Nabi Lut istrinya tidak beriman. Jika Nabi itu memberikan hidayah, Abu Lahab, Abu Talib pasti beriman. Kalau Abu Lahab itu profesinya memusuhi memang. Abu Talib ini membantu perkembangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lewat Abu Talib lah masuk informasi-informasi dari orang-orang kafir. Abu Talib yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang menghentikan dakwah yang Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy berkata, hentikan dakwahmu. Kalau kamu mau, wanita cantik yang mana? Harta sebanyak apa dan jabatan apa? Tapi engkau berhenti berdakwah. Lewat Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib tidak beriman. Bayangkan bapak-bapak, hidup satu rumah. Yang dulu dibesarkan oleh Abu Talib Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Abu Talib menyayangi Nabi Muhammad SAW lebih pada menyayangi anak kandungnya sendiri. Tapi satu kuncinya, Abu Talib tidak beriman. Dan nasab kekeluargaan kada pernah menjamin. Yang menjamin itu keimanan kita. Mau itu keluarga kita atau tidak, apabila kita beriman, maka kita masuk. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, Tuba liman yaroni wa aman nabi. Thumma tuba liman lam yaroni wa aman nabi. Beruntung orang yang melihat aku beriman kepada aku, para sahabat Nabi, hidup bersama Rasulullah SAW, dan beriman kepada Nabi.
Ya kalau kita boleh berkata, wajar. Itu pun banyak yang tidak beriman, bahkan keluarga besar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tuba, kemudian sangat beruntung lagi. Liman amana bi wa lam yarani. Beriman kepada aku tapi tidak melihat aku. Iman kita hari ini dikatakan Nabi sangat beruntung. Kita tidak pernah menatap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah mendengar nasihat yang sangat indah kepada para sahabatnya. Hanya lewat catatan-catatan hadis-hadis yang Nabi sampaikan. Lewat sekretaris-sekretaris Rasul yang mencatat kehidupannya dan sampai kepada kita hari ini. Iman kita dikatakan lebih baik karena beriman dan tidak melihat orangnya. Dan iman itu adalah hidayah. Wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada seorang diri yang bisa beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Ayat 100. Surah Yunus. Kada berlebihan kalau kita katakan malam ini, kita yang hadir di Masjid Ami Abdullah ini adalah kita dipilih oleh Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Di luar sana banyak sekali orang-orang berkumpul di tempat yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Allah sayang kita, Allah pilih kita. Dan ini yang patut kita syukuri, Bapak-Bapak. Allah mengingatkan kita sampainya waktu dan perintahnya. Tidak ada seorang yang bisa beribadah tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agamaku, agama Allah, agama Islam, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan menguatkan kedudukanmu. Ini janji Allah kepada para penolong-penolong agama. Janji Allah kepada orang yang mendakwahkan kebenaran. Mendakwahkan kebenaran kepada umat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian janji Allah yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, jika kita ingin hati kita tenang, banyak-banyak ingat dengan Allah Ta'ala. Orang yang ingat kepada Allah itu hatinya akan tentram. Sungguhnya orang yang beriman itu menenteramkan hatinya dengan zikir, dengan mengingat Allah Ta'ala. Dan zikir kepada Allah itu menenteramkan hati. Allah berjanji akan membuat manusia tenang apabila dia ingat kepada Allah Ta'ala. Apabila dia zikir kepada Allah, dengan catatan zikir yang dibaca adalah yang diajarkan oleh Nabi dan cara mengamalkannya yang diajarkan dalam Al-Quran. Lewat Rasul kan banyak zikir itu. Untuk pengamalannya lewat Al-Quran, surah Al-A'raf 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu di dalam hatimu. Ingat kepada Allah di dalam hati. Para ulama menyebutkan berzikir kepada Allah dalam hati itu minimal disuarakan. Tapi kita yang mendengar, kita sendiri yang mendengar zikir kita. Jika kita berkata zikir atau tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan dibaca. Dua kalimat yang dicintai Allah yang membacanya. Dua kalimat yang timbangan kebaikannya sangat banyak di akhirat. Ini bentuk zikir namanya. Bacalah dengan suara yang lirih. Bacanya dengan suara yang rendah. Bukan mencak-mencak. Bukan lewat mikrofon. Volumenya pol habis. 10 RT mendengar kita berzikir. Tidak. Kata Allah berzikir dengan suara yang rendah. Dan tinggalkan suara yang keras itu dalam zikir itu. Semuanyakah kita dapat mengamalkan? Tidak. Ayat ini sampai tidak? Sampai kepada semuanya. Ayat ini sampai karena Al-Quran. Ini suatu praktek dalam zikir. Suatu praktek dalam zikir. Kemudian bentuk zikirnya.
Zikirnya apa? Mengingat Allah, baik dengan kalimat la ilaha illallah, afdalul zikri, atau 4 kalimat yang mulia, yang lebih Nabi cintai daripada dunia dan isinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan yang nyaman kita baca. Bacaan yang nyaman kita ingat. Tapi nilainya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan bacaan ini bisa dibaca kapan aja. Kita di atas kendaraan kita, sambil mutar gas kita berangkat ke kajian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan segala bentuk zikir yang lain. Asal apa? Asal zikir itu kembali kepada contoh. Maksudnya apa? Banyak orang yang berzikir atau istighfar dengan kalimat-kalimat yang dibuat sekian ratus tahun sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panduan kita dalam beribadah itu Nabi. Panduan kita Nabi. Setelah Nabi wafat, tidak ada di antara kita yang diizinkan untuk membuat ibadah-ibadah baru, termasuk zikir. Biasanya kita kan ketujuan asik-asik. Dan zikir itu dikumandangkan dengan lirik-lirik lagu, senang kita. Bahkan sesuatu yang sunnah itu tergeser. Sesuatu yang sunnah itu akan dibaca, diganti dengan zikir asik. Pada saat keliling tawaf, ada yang mengumandangkan Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Padahal zikir itu tidak pernah terjadi pada masa Rasul dan sahabat. Itu ditulis oleh para ulama setelah itu. Tapi asik karena dikumandangkan dari lirik laguan. Artinya ketertarikannya kita dengan lirik lagu itu. Dan lirik lagu itu. Bersalawat. 1 kali salawatnya berapa? 10 balasannya. Bahkan dalam sebuah hadis, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi bersabda, barang siapa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk. Maka Allah Ta'ala akan memberikan syafaatnya. Wajabat lahu syafaati. Kalau Abu Umamah Al-Bahili iqra'ul Quran, baca Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Kata Nabi, bacalah doa setelah azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qaimah, juga termasuk salawat. Ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athul maqam al-mahmudan allazi wa'adtah wajabat lahu syafaati. Wajib mendapat syafaatku. Bacaannya nyaman hari-hari kita. Mengerti tapi kada terbaca. Saking buru-burunya. Baudu itu harus 3-3-nya sekali aja. Karena imamnya baraklakum dinukum maliyadin. Imbah bodoh kada terbaca lagi Allah berabbah hazihi da'wati tammah. Padahal janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbah azan maksudnya. Janji Nabi Muhammad SAW, apabila itu kita baca maka akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Kekurangannya kita kadang-kadang suka merubah-rubah, menambah-nambah, bahkan mengurang-urang apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita istiqomah dengan apa yang Nabi sampaikan, maka itu adalah salah satu amalia yang murni dalam kehidupan kita. Kembali kepada zikir. Zikir menenteramkan jiwa kita, menenteramkan hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatun thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Pintu rezeki ini, kebaikan dunia akhirat. Siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan. Siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Amal saleh itu apa, Pak? Satu ibadah yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang diperintahkan Nabi itu amal saleh, semuanya amal saleh.
Tapi ibadah yang tidak diperintahkan oleh Nabi menjadi amal favorit kehidupan kita. Maka itu tidak termasuk amal soleh. Sedikit tapi sunnah lebih baik daripada banyak, tapi bukan sunnah. Al-iqtisadu fi sunnah, Ibnu Mas'ud mengatakan, khairu min ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada banyak tanpa tidak sunnah. Karena ada sunnahnya. Kelirunya kadang-kadang kita, kekeliruan-kekeliruan di tempat kita terbawa. Karena terbiasa terbawa pada saat kita ibadah safar, beribadah umrah, kelakuan di benua tetap masih. Dibawa ke mana? Dibawa ke Makkah, dibawa ke Madinah. Pada ancamannya sangat besar. Ada 3 golongan manusia yang Allah sangat murka. Allah sangat murka. Siapa 3 golongan itu? Mulhidun fil haram. Berbuat pelanggaran di 2 tanah haram. Berbuat pelanggaran di kota Makkah, wilayah tanah haram, dan Madinah, wilayah tanah haram. Pelanggaran itu di sini sudah dosanya ganal benar. Kemudian pelanggaran itu dilakukan di dalam tanah haram. Mulhid itu pelanggaran-pelanggaran akidah. Terjadi tabarruk yang salah. Terjadi cara mencari keberkahan yang lain jalannya. Padahal adanya di tanah haram. Adanya di tanah haram. Dan ini banyak Pak kita temui. Begitu sampai Makkah tuh bukan Zam-Zam yang dicari. Di mana sumur ini, di mana sumur itu. Mencari sumur. Bahkan sumur yang pernah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa manfaatnya? Itu lebih baik daripada air Zam-Zam. Taubat Pak, taubat. Yang mengatakan Zam-Zam itu sangat baik, itu Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, mau Zam-Zam, lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu Allah berikan kemuliaan bagi peminumnya. Apa yang diinginkan oleh orang yang meminumnya. Boleh doanya macam-macam, asal yang baik. Imam Syafi'i setiap minum Zam-Zam, pertama, minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dan itu dirasakan oleh Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Syafi'i minta, apabila minum air Zam-Zam itu, diberikan kepasihan dalam memanah. Dan terkenal ulama yang paling fasih dalam memanah, panahan itu Imam Syafi'i. Bukankah memanah itu diajarkan Islam? Yang ketiga, beliau minta dimasukkan ke surga. Ini aja yang kita belum tahu. Tapi insya Allah 99%. Beliau dimasukkan ke surga. Artinya apa? 3 dari permintaannya dikabulkan. Setiap minum air Zam-Zam. 5 syuribalahu, peminumnya berniat apa? Berniat apa? Minum apa yang bisa nilai dengan hajat kita kecuali Zam-Zam? Kecuali Zam-Zam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kadang ada yang menyamainya di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berjanji apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar dari kehidupan yang sulit. Kehidupan yang sumpah, kehidupan yang sulit. Bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan. Allah akan berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ada seorang yang bercerita, 25 tahun. Sudah mengamalkan ayat ini. Tapi belum datang-datang janji Allah itu. Jangan nukar rumah, bahkan rumah yang ada terjual. Di mana salahnya? Ujian nasekum batakun mengamalkannya kayak apa? Dibaca tiap hari. Ya bukan dibaca tiap hari ya, tapi dipraktekkan. Apa prakteknya? Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ayat itu, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah carikan jalan keluar daripada kesempitan kehidupan. Bukan membaca wa may yattaqillah itu, mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan. Kekeliruan kita dalam satu amal, kita hanya bacaan.
ritual, tidak dipraktekkan. Allah menjanjikan rezeki yang tidak disangka-sangka, keluar daripada kesempitan hidup, manakala takwa itu dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kadang kita itu hendak melakukan satu amal itu kayak orang jual beli. Kayak jual beli, tawar menawar. Kalau amal ini berapa tingginya ganjarannya. Memang Nabi menyampaikan ganjaran-ganjaran itu. Tapi yang paling indah itu jangan bertanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kada tahu sih din ganjarannya mencium Hajar Aswad itu apa. Tapi kata Umar, jika mataku kada melihat Nabi menciummu, wahai batu hitam, kamu kada ku cium. Kada usah mencari gambarannya, Nabi menggawi, digawi. Kenapa Hajar Aswad ku cium? Kata Umar bin Khattab, karena mataku melihat Nabi ku menciummu. Kada tanya-tanya, berapa amalnya, berapa ganjarannya. Kita kayak pedagang, Pak. Petakun berapa ganjarannya, amal ibadahnya apa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Seperti apa? Salat. Salat di Masjid Nabawi. 2 rakaat salat sama dengan khairum min alfi. Lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid lain. Salat pada malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kamu hitung aja. 1000 bulan itu berapa? 84 tahun kurang sedikit. Padahal kalimatnya apa? Allah yang menentukan kebaikannya itu. Khairun min alfi. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya itu berapa? Kada tahu kita. Artinya kita dididik memang ada angka dalam ibadah. Tapi yang menentukan kebanyakannya itu Allah Ta'ala. Lebih baik daripada 1000 kali di masjid yang lain. Salat 1 kali di Masjid Nabawi. Berapa lebih baiknya? Allah yang menentukan. Tapi Allah mengandak ketetapan pertama 1000 dan bisa lebih baik daripada 1000. Allah meletakkan satu ketetapan beribadah malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Khairun bukan seperti. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. Berapa lebih baiknya itu? Allah yang menentukannya, bukan kita. Semua ayat-ayat ini mengajarkan agar kita jangan terlalu memakai ilmu pedagang dalam beribadah. Dalam ibadah itu memakai ilmu pedagang. Semua ibadah yang kita laksanakan dilandasi dengan ikhlas. Allah menetapkan hanya 2 dalam ibadah itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ujar Allah Ta'ala. Siapa yang berharap akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, hari pembalasan nanti. Semua kita akan bertemu. Pertemuannya aja yang berbeda-beda. Ada pertemuannya seperti orang yang dikasihi dan mengasihi. Pertemuannya seperti orang yang saling merindukan. Ada pertemuannya seperti orang yang kada bertegur sapa. Siapa ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang indah? Allah tuntut 2. Falyamal amalan shalihan. Lakukan amal soleh. Amal solehnya apa? Mutaba'ah. Apa arti mutaba'ah? Mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Setiap satu aja sunnah. Lebih baik daripada yang banyak-banyak tapi tidak sunnah. Yang dituntut dalam satu amal sebelum kita mengamalkan mutaba'ahnya. Kita mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Mengikuti guru. Silahkan. Guru itu mengikuti siapa? Manakala yang diamalkan dan dipopulerkan oleh seorang ustadz dan guru, kita harus merujukkan apakah dia mengambil contoh kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kita takut yang kita amalkan itu bukan bagian daripada amal soleh. Karena jaminan amal soleh itu mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti contoh. Dan ibadah itu semuanya ada contoh. Semuanya ada contoh. Bapak-bapak, persis ulun ada di Makkah, ada di Madinah. Ya. Di Madinah persis. Di sini juga mengadakan sholat gerhana.
Sholat gerhana, Pak. Sedikit selisihnya hanya beberapa jam. Sholat gerhana. Ayat pertama lah mau dibajar bukaan, Pak. Ayat pertama sholat gerhana itu 28 menit ayat pertamanya. Ayat pertamanya untuk setengah jam. Di rakaat pertama. Rakaat kedua sama. Kepala lintuhut orang berdiri itu menggetar kepala lintuhut. Ini kenapa mutaba'ah? Mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Syukur aja. Ulun basango kursi. Jadi pemimpin lintuhut menggetar duduk lagi di kursi. Tapi luar biasa. Membludak jamaahnya. Kenapa? Karena sholat gerhana itu adalah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita mengetuk pintu sahabat rumah sahabatnya. Tok, 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 tok. Yuk, laksanakan sholat gerhana. Dan ini adalah disunnahkan. Dunia melaksanakan. Indonesia urut membaca jadwalnya. Termasuk Ami Abdullah, hatibnya ini, imamnya ini. Jadi ini ibadah yang disunahkan itu sama. Tapi manakala ibadah itu kada disunahkan, kada sama. Apa ibadah yang kada disunahkan? Solat hadiah. Di Makkah kada ada orang bahadiah solat. Nah, kalau di sini banyak benar yang bahadiah solat. Maka apabila mahadiahi solat, nang minta disolatkan, mahadiahi pulang lon amplok pulang. Jadi sama-sama bahadiah. Ini kada ada jalannya sholat hadiah itu. Kada ada dasarnya sama sekali. Nah, ini sesuatu yang hanya dikerjakan sekelompok. Seyogianya sepantasnya, kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan mencari dalil dan dasar yang benar bagi kita. Hadirin rahimakumullah. Tipu dakwah di sana lebih keras daripada kita. Kalau kita nang ukuran berempat, kita berdiri bertiga, kada jadi masalah. Beranggangan. Di sana tendangnya, tendang supaya didapatkan. Kada mau juga merapatkan. Disampukakannya manusia dengan manusia. Ayam di Ami Abdullah supaya berhitung, dakwahnya itu keras, Pak. Tapi itu satu kebenaran. Satu kebenaran. Kami alhamdulillah serombongan laki-laki, ya, hampir tiap malam datang ke pintu 19, kajian berbahasa Indonesia. Kajian berbahasa Indonesia di Madinah. Banyak benar ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sana. Dimanfaatkan bujur-bujur. Ulun kajian juga di hotel di Madinah, di hotel di Makkah, ulun jamaah sebarataan. Jadikan perjalanan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita datang ke tempat ini belajar karena di sini adalah kemurnian Islam. Dibawa ke baki, jangan kuburannya dilihat. Lihat hadisnya yang di muka. Di muka kuburan baki itu ada hadis bertulis. Tuh. Naha sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabr wa yaqda alaihi wa yubna alaihi. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi melarang keras menghiasi kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, dan duduk-duduk di atas kuburan. Kawakah mamalkan hadis ini boleh ke benua. Semuaan geleng-geleng, kada kawai. Dan pada saat dikatakan di tempat kita, oh itu hadisnya bubuhan sana. Nangkain nabinya tuh lahir nabi kita. Sama nabi kita tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Madinah tuh tempat Nabi berdakwah dan sukses dakwah beliau. Orang Madinah khawatir. Sehingga papan tulis itu ditulis dengan terjemahan bahasa Indonesia pertama. Kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Urdu. Rupanya di lain banyak juga kayak itu. Rasulullah SAW melarang menghiasi kuburan. Kuburan bukan tempat perhiasan. Tapi kuburan adalah tempat muhasabah. Karena dibentuk seindah mungkin, kada ada tempat muhasabah, tempat selfie-selfie. Tempat selfie-selfie. Kuburan tempat kita mengingat dengan kematian. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Insya Allah, kalau kita semua menyadari, apalagi Makkah Madinah tiap waktu, Pak, ada sholat jenazah.
Tiap waktu sholat jenazah, laki-laki perempuan, belajar sholat jenazah. Maka sebelum tulak tuh paling tidak bacaan-bacaan pendek dalam sholat jenazah itu dipelajari. Sehingga mampu mengikuti sholat jenazah dengan baik. Hari-hari pematian orang meninggal. Maka ada sekung 2 sampai berpuluh-puluh orang. Pun pernah bercerita di Makkah itu ada yang jenazahnya mobil carry aja. Mobil carry jenazahnya diandak, dipak, kemudian dibawa. Kada tapi simpel, tapi ada mobil jenazahnya bertutup nang kayak kita. Pun kita bagus-bagus. Ujar lon nang kada pernah naik mobil apa? Alphard aja mati berdahulu di kubur di Al-Jihad disembayangkan. Diantar jenazahnya pakai Alphard. Harat panar mobil jenazah kita. Alhamdulillah kada ada bertempel bertulis macam-macam. Tapi di Makkah bertulis, Pak, di dinding mobil jenazah tuh. Hal a'dadtu nafsaka limisli hadzal yaum. Gemetar membacanya. Sudahkah kalian bersiap-siap jika kematian itu hari ini terjadi kepadamu? Tulisan dalam mobilnya itu mendakwai kita. Mendakwai kita. Tapi di wadah kita mobil jenazahnya lucu. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, warna hijau. Gambar partai. Luar biasa. Sampai orang mati di politikinya. Iyalah. Harusnya menyadarkan kepada kita. Bapak-bapak hadirin, rahimakumullah. Kemudian janji Allah yang terakhir ini ingin sampaikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu yang Allah jamin. Dan orang yang beriman dan beramal salih, ulaika ashabul jannah. Bismillah. Mereka semua akan menjadi penghuni surga. Dijanji Allah Ta'ala. Orang yang beriman dan beramal salih, mereka semua akan menjadi penghuni surga. Bagaimana pun beriman saja kada beramal salih. Para ulama menyebutkan, karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Tapi amal solih ini pelengkap yang luas, yang berat, yang banyak untuk menjadikan manusia itu tidak melakukan dimasukkan ke surga. Jadi dua digandengkan. Orang yang beriman beramal solih, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di surga. Janji Allah Ta'ala. Jadi kita cari dua macam. Imannya lawan amal solihnya. Amal solih tadi mutaba'ah. Mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Iman itu ikhlasnya. Yang kedua-duanya kalau kada ikhlas, kada mau. Ikhlas dan ibadahnya benar. Ibadah benar kada ikhlas, kada masuk. Ikhlas tapi ibadahnya kada benar, kada masuk. Banyak Pak ibadah-ibadah yang tidak benar, orang sampai menangis-nangis membacanya. Padahal ibadah yang dilaksanakan adalah tidak benar. Tangisan itu bukan semuanya berarti datang daripada rasa ketakutan, bisa rasa asyik dan sebagainya sampai menangis-nangis. Jadi orang beriman, beramal solih, mereka sebagai penghuni surga. Khalidina fiha. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Di dalam surah Al-Kahfi 107-108, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal solih, maka tempatnya adalah jannatul firdaus, surga firdaus. Amal solihnya kita itu sama seharusnya dengan amal solih pendahulu-pendahulu kita. Amal solih para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa 3 generasi itu dikatakan 3 generasi terbaik? Karena istiqomahnya dalam memegang teguh amal yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maaf kalau ingin ulun katakan,
Zaman sekarang jauh sekali melenceng baik akidahnya dan amal ibadahnya. Nabi menetapkan akidahnya seperti ini, amal ibadahnya seperti ini. Tapi yang dilakukan nyatanya jauh berbeda. Yang dilarang di dalam akidah Islam itu biasa-biasa saja. Itu biasa. Bukan satu pelanggaran. Kemudian ibadah yang ditetapkan dalam Islam itu adalah sesuatu yang biasa-biasa. Bukan satu pelanggaran. Melakukan satu bentuk ibadah di luar daripada Islam. Allah mengatakan beriman dan beramal soleh itu surga Firdaus tempatnya. Khalidina fiha, dia kekal di dalam surga, la yabghuna anha hiwala, dan dia tidak mau lagi untuk kembali dan keluar dari surga. Ya, kalau ditempatkan di tempat yang paling nyaman, pasti kada mau lagi kembali. Tapi bagaimana pada saat orang ditempatkan di dalam neraka? Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini bedanya orang dalam neraka dan surga. Kalau orang surga kekal dan kada mau keluar. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Manakala dimasukkan, kullama aradu ayakhruju minha, dia mencari jalan untuk bisa keluar. Amun di dalam tahanan tuh hendak kabur, tapi penjaganya nih jeli, penjaganya. Di neraka kan dan kawa kaburnya, karena penjaganya kada kau dibayar. Kullama aradu minha u'idu fiha, manakala dia berpikir untuk keluar dari neraka, mencari jalan kemana, dikembalikan lagi ke dalam neraka, dimasukkan lagi. Wa qila lahum, dikatakan kepadanya, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan inilah azab neraka yang kamu dustakan. Ini kamu dulu kada peduli diceritakan tentang neraka. Bahkan pada saat diceritakan tentang neraka, kamu mengejek, mengolok-olok. Kok ada bapak masuk neraka? Banyak aja kawan. Bukan menyelamatkan. Ini kamu mendustakan dulu. Keluar, dimasukkan lagi. Jemaah sekalian rahimakumullah. Seorang laki-laki ahli maksiat minta nasihat kepada Syekh Ibrahim bin Adham. 5 nasihat yang beliau berikan, tapi belum potong. Nasihat keempat dan kelima. Nasihat yang keempat, kata Syekh Ibrahim, jika kamu berbuat maksiat, terus maksiat, kemudian waktu maksiat itu datang malakal maut. Maka katakan kepada malakal maut, akhiruni, tunggu, kaina dulu, jangan dimatikan aku. Aku sedang bermaksiat. Jika kamu mampu katakan itu, silakan maksiat. Tapi malakal maut pasti akan menggubris. Aku kada peduli kamu sedang apa, perintah Allah sampai dan ku cabut. Yang kedua, pada saat Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang durhaka kepada Allah maksiat, di akhirat mereka yang berdosa diambil oleh malaikat Zabaniyah, termasuk yang berbuat maksiat, dan pada giliranmu akan dimasukkan ke dalam neraka. Lawan itu malaikat Zabaniyah. Aku kan mau masuk neraka. Jika kamu mampu itu silahkan bermaksiat. Tapi jika kamu tidak mampu, kenapa kamu harus melakukan itu? Karena kemaksiatan itu akan membelokkan manusia jauh sekali dari jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup apa yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sampailah isabah. Kalau nggak ada mendengar azan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.